Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baiklah anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu agar mendapatkan berkah dan ridha Allah, sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Dan Bapak akan memimpin dalam agama Islam. Mari kita angkat tangan, kita berdoa sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, baiklah anak-anak semuanya. Pada kali ini, pada hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir masa depan. Nah, apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah agar kalian bisa merencanakan karir apa yang akan pilih untuk masa depan kalian. Dan tujuannya juga adalah agar kalian bisa mempersiapkan ya jauh-jauh hari mengenai karir yang akan kalian pilih nantinya, sehingga kalian nanti tidak mengalami penyesalan, tidak kaget, tidak terkejut ya, sehingga kalian sudah siap untuk menghadapinya. Nah, dalam kesempatan ini apa karakter yang akan kita biasakan, karakter apa yang diharapkan akan kita gunakan dalam pembelajaran ini? Karakternya adalah karakter merencanakan, karakter persiapan. Jadi kita berlatih, belajar segala sesuatunya kita rencanakan dulu, kita persiapkan dulu ya, jauh-jauh hari. Dan sebelum kita masuk kepada materi, sebagai ice breaking ya, untuk pemecah kebekuan, untuk melatih konsentrasi dan fokus, maka Bapak akan memberikan sebuah game ya, game berupa tebak gambar. Nah, silakan kalian akan menebak gambar, nanti kalian jawabannya akan kalian kirim di kolom komentar. Ya baiklah, saksikanlah game tebak gambar berikut ini. Nah, sudah selesai ya. Nah baiklah anak-anak semuanya, kita akan segera masuk materi. Kalian sudah siap ya? Nah baiklah, ya tarik nafas yang dalam dulu 3 kali. Ya, supaya lega dan plong ya. Kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti dikatakan di depan tadi, bahwa kita akan membahas tentang perencanaan karir di masa depan. Nah, anak-anak semuanya, pada akhirnya nanti setelah kalian tamat sekolah, tamat kuliah, kalian akan dihadapkan kepada pemilihan karir ya, apa pekerjaan atau usaha apa yang nanti akan kalian geluti, kalian tekuni ya, sebagai bekal hidup kalian. Nah, contoh ya, kenyataan sekarang ini yang terjadi kan banyak terjadi gitu ya. Orang-orang yang sudah belasan tahun sekolah, kemudian kuliah, sarjana, tapi kenyataannya apa? Banyak terjadi pengangguran. Nah, padahal
mereka sudah banyak menghabiskan waktu dan biaya. SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun, kuliah 4 tahun atau 5 tahun, ya 16 tahun ya. Nah, bayangkan 16 tahun kita ngenyam pendidikan, tahu-tahu nanti ujungnya kita menganggur. Nah, tentu kalian tidak mau kan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kan merasa kecewa. Orang tuamu pun nanti akan merasa kecewa atau sedih. Jangan sampai kalian mengatakan sudah capek-capek sekolah, capek-capek kuliah, habis waktu, habis biaya, tenaga, ujung-ujungnya menganggur. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, itulah tujuannya kita mempersiapkan, merencanakan ini jauh hari, gitu ya. Nah, baiklah, untuk itu kita akan masuk pada materi, yaitu kita lihat mengenai karir. Apa pengertian karir itu? Jadi karir ini artinya adalah pekerjaan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresap di seluruh pikiran dan perasaan seseorang. Nah, jadi Bapak ulangi ya. Karir adalah pekerjaan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresap di seluruh pikiran dan perasaan seseorang. Jadi pekerjaan yang ditekuni dan diyakini, ya. Jadi sebagai panggilan hidup. Nanti kan kalian akan bekerja sebagai panggilan hidup. Nah, untuk itu kita rencanakan, kita persiapkan jauh-jauh hari. Sekarang kan kondisinya kelas 9, nanti mau masuk SMA. Nah, di SMA nanti kan ada pembagian jurusan, ada jurusan IPA dan ada jurusan IPS. Nah, kalian masuklah jurusan ini, pilihlah jurusan ini sesuai dengan minatmu sendiri, ya, sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Jangan ikut-ikutan teman. Jangan ikut-ikutan teman, karena masa depanmu tidak tanggung jawab temanmu. Masa depanmu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Nah, kan kadang-kadang banyak kenyataannya sering ikut-ikutan teman, karena ada temannya di sana, dia ikut ke sana. Padahal hati nuraninya sebenarnya ke sini, gitu ya. Jadi jangan karena gengsi. Nah, itu juga karena gengsi memaksakan diri masuk jurusan IPA, padahal minat dan kemampuannya ke IPS sebenarnya. Jadi jangan gengsi. Kalian sendiri nanti akan yang menderita ya, depresi, stres nanti ya, terpaksa. Nah, jadi akan kemungkinan besar bisa terjadi putus di tengah jalan. Jadi ikutilah minatmu sendiri, hati nuranimu sendiri, dan kemampuan dirimu sendiri. Jangan malu masuk jurusan IPS. Jangan malu masuk jurusan IPS. Kenapa? Kenyataannya sekarang ini yang memimpin dunia, orang-orang yang memimpin negara banyak dari jurusan IPS. Betul? Contoh Donald Trump, beliau pengusaha dan jadi presiden. Betul kan? Siapa lagi? Bill Gates, pengusaha. Keluarga Rockefeller yang menguasai keuangan dunia, itu pengusaha, pebisnis. Nah, jadi jangan malu dengan jurusan IPS. Jadi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari orang IPA bekerja dengan orang IPS. Orang IPA digaji oleh orang-orang IPS, karena orang IPS ini memegang ekonomi, perekonomian. Orang terkaya dunia ya orang-orang yang ahli ekonomi, ahli di bidang bisnis, betul kan? Nah, jadi jangan gengsi, itu maksudnya ya, jangan gengsi. Nah, setelah tamat SMA, kalian mau kuliah di mana? Kan itu perlu direncanakan juga, ya. Nanti setelah kuliah, kalian mau kerja apa? Mau usaha apa, gitu ya?
Nah, karena kan kalau kita tidak memikirkan dari sekarang, jauh-jauh hari direncanakan, nah itulah sebabnya kita akan membahas perencanaan karir untuk masa depan. Jadi karir itu adalah pekerjaan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh pikiran dan perasaan seseorang. Di Bapak ulangi, karir itu adalah pekerjaan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresap seluruh pikiran dan perasaan seseorang. Nah, jadi itu pekerjaan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup. Jadi nanti kalian akan dihadapkan kepada suatu pekerjaan ya yang akan kalian tekuni dan akan kalian yakini sebagai panggilan hidup. Nah, contoh Lionel Messi ya. Nah, pekerjaannya panggilan hidupnya apa? Sepak bola, ya kan? Nah, dari kecil memang dia sudah senang bermain sepak bola. Nah, maka dia akan latih terus kemampuannya. Sehingga pada akhirnya setelah dia dewasa menjadi pemain sepak bola. Begitu juga Ronaldo, ya. Panggilan hidupnya dia pemain sepak bola. Jadi makanya dari sekarang, dari kecil kita rencanakan, ya, kita siapkan. Nah, lalu mengenai tadi karir ya, sekarang perencanaan. Apa itu perencanaan ya? Nah, perencanaan itu adalah kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Jadi Bapak ulangi, perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Nah, jadi itu perencanaan ya. Kegiatan dilakukan secara terarah dan terfokus berdasarkan potensi yang dimiliki. Jadi terarah ya. Jadi kita perlu rencana. Kata para ahli, orang-orang yang sukses karena dia sudah membuat rencana dari awal. Tapi orang-orang yang tidak membuat rencana, maka dia akan mengalami kegagalan. Ya, kalau dia gagal merencanakan dari awal, berarti dia akan merencanakan kegagalan. Ya. Nah, kan ada penelitian juga di Universitas Oxford ya, seluruh mahasiswanya itu diteliti, disuruh membuat tujuan hidupnya, disuruh menuliskan tujuan hidupnya nanti, ya, cita-citanya ke depan. Nah, dari orang-orang yang meyakini, mahasiswa yang meyakini cita-cita hidupnya itu, nah 85% itu mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan. Mereka mencapai apa yang mereka rencanakan. Selanjutnya langkah-langkah dalam merencanakan karir. Jadi apa yang perlu kita lakukan ya, dalam merencanakan karir ini? Kan perlu dipikirkan. Jadi yang pertama, pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang disuka dan mampu kita kerjakan dengan baik. Jadi dari sekarang kalian pikirkan secara serius dan mendalam apa hal-hal yang kamu sukai. Jadi karir ke depan itu orang mengerjakan pekerjaan adalah sesuai dengan kesukaan dia. Jadi akan berbeda dengan orang yang melakukan pekerjaan bukan hal yang dia sukai, jadi dia terpaksa gitu kan. Jadi kalau dia menyukai pekerjaan itu, nah maka dia akan enjoy, dia akan bisa menikmati pekerjaan itu walaupun dia berada dalam kondisi yang sulit, dia tetap enjoy ya, tidak tertekan, dia tidak depresi. Tapi kalau seseorang melakukan pekerjaan tidak berdasarkan yang dia sukai, maka dia melakukan pekerjaan itu akan tertekan ya, terpaksa, akan stres nanti dan pasti tidak akan tahan lama. Nah itu maksudnya. Jadi dari kecil juga kan kalian sudah sering ditanya, kalau ada keluarga yang datang ke rumah, om, tante misalkan, waktu kecil kan masih TK, mau jadi apa, nanti kalau besar cita-citanya mau jadi apa. Kan dari kecil kita sudah sering ditanya.
Ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi dokter dan sebagainya. Lalu yang kedua, mencari tahu jenis-jenis karir yang mendekati diri kita sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan. Jadi yang kedua ini kita mencari tahu karir-karir yang mendekati diri kita sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan kita. Di minat kita itu apa, dan minat kita hendaknya sesuai dengan pendidikan yang kita tempuh. Kalau kita contohnya ya, kalian minatnya di bidang mesin ya, mesin mobil, senang mengutak-atik mesin ya. Nah, maka masuklah ke sekolah teknik mesin gitu ya. Nah, nanti tamat dari sana ya kalian akan bekerja pada perusahaan-perusahaan yang tentang mesinnya, mengolah mesin, memperbaiki mesin ya, macam-macam kan, ada mesin kapal terbang, ada mesin kapal laut ya, mesin kereta api dan sebagainya. Nah, karena kalian enjoy, kalian senang, suka, maka kalian akan senang melakukannya, karena dari dasar dari hatinya memang kalian sudah berminat, memang senang melakukannya. Nah, berikutnya, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekati tujuan karir kita ya. Jadi ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekati tujuan karir kita. Kalau misalkan kalian ingin menjadi pengusaha ya, misalnya kepingin menjadi pengusaha, maka ikutilah pendidikan yang sesuai dengan yang usaha tadi. Menjadi seorang pebisnis, maka ikutilah pendidikan bisnis gitu ya. Sehingga ini akan menjadi bekal bagi kalian pada saat nanti menjadi pebisnis atau pengusaha. Kalau kalian kepingin menjadi seorang pemain sepak bola misalnya ya, nah masuklah di sekolah-sekolah atau pendidikan yang ada hubungannya dengan sepak bola. Nah, untuk melatih skillmu sehingga skillmu terasah, sehingga tamat dari sana kalian sudah punya skill dalam bidang sepak bola. Nah, berikutnya, sumber-sumber dan besar uang untuk mewujudkan karir. Nah, jadi maksudnya di sini keuangan untuk mengikuti biaya pendidikan ya perlu dipersiapkan. Nah, jauh-jauh hari kalau kalian tahu biayanya besar, maka kita persiapkan kita tabung uangnya dari sekarang. Jauh-jauh hari kita tabung. Oh, saya nanti mau kuliah kedokteran gitu, misalnya ya. Biayanya besar. Nah, maka dari sekaranglah kalian menabung. Tabunglah dari sekarang. Gitu ya. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu mintalah nasihat dari beberapa sumber yang dapat membantu memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir. Nah, jadi selain itu, selain dari diri kita sendiri, minat kita sendiri, kita juga minta arahan ya, masukan dari beberapa sumber, maksudnya orang-orang yang berpengalaman, dari orang-orang yang sudah sukses gitu ya, yang sesuai dengan minat kita tadi. Jadi kalau kita pengen jadi dokter, maka bertanyalah dengan orang-orang yang sudah menjadi ahli dalam dokter. Kepingin menjadi pemain sepak bola, ya nanti bertanyalah dengan orang-orang yang sudah ahli dalam hal sepak bola gitu ya. Kepingin jadi pengusaha, nanti bertanyalah dengan orang-orang yang memang sudah sukses di bidang pengusaha. Nah, demikianlah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah, pertama, mulai dari pengertian daripada karir, kemudian arti dari perencanaan, lalu langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapai karir tersebut ya. Ya, demikianlah penjelasan dari Bapak pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.